Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, anak-anak semuanya yang Bapak cintai dan Bapak sayang ini, baik lagi sama pelajaran Bapak, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, gimana pada pagi hari ini anak-anak sekalian? Semuanya pada sehat kan? Pada udah pada sarapan belum nih? Iksan udah sarapan belum Iksan? Oke, bagus. Jadi teman-teman sekalian, materi hari ini itu adalah ngelanjutin materi yang minggu lalu Bapak sampein. Ayo, apa? Ada yang tahu nggak materi apa? Apa? Bukan. Apa? Isa? Ya, betul. Akhlak mulia. Ya. Jadi, anak-anak sekalian, akhlak mulia itu apa sih? Udah ada yang tahu belum akhlak mulia itu apa? Tunjuk tangan, ayo. Apa? Salah, bukan begitu. Akhlak mulia itu artinya adalah perilaku yang baik sesuai dengan ajaran Islam yang ditunjukkan untuk menjaga hubungan baik antara manusia dengan Allah, sesama manusia dan alam semesta. Jadi kita perlu bersifat yang baik-baik, makanya itu disebut dengan akhlak mulia. Nah, sifat akhlak mulia tuh mencakup apa aja sih? Ada yang tahu nggak di sini sifat akhlak mulia mencakup apa aja? Yang satu apa? Apa Munir? Sabar, betul, sabar. Tepuk tangan buat Munir. Yang kedua ada apa? Ayo, yang cewek nih, jangan mau kalah nih sama teman-teman cowoknya. Ya, siapa cewek? Ulan. Nah, apa Ulan? Jujur betul. Jujur, terus apa lagi? Toleransi, bisa memaafkan, amanah, dan satu lagi apa? Dermawan, betul. Jadi kita harus mencakup sifat-sifat tersebut biar bisa dikatakan menjadi akhlak yang mulia. Nah, ngomongin akhlak yang mulia, anak-anak sekalian, akhlak mulia ini bisa kita ambil contohnya dari Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sifat Rasulullah itu adalah jujur, yaitu amanah. Nah, Nabi Muhammad SAW itu dikenal sangat jujur dengan segala hal, dalam segala hal. Sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau juga dikenal sebagai orang yang aminah. Apa itu aminah? Dapat dipercaya dan al-amin, yaitu jujur. Beliau selalu berkata jujur, bahkan ketika berbicara dengan orang yang tidak beliau kenal, beliau juga jujur. Contohnya kayak gimana sih kejujuran beliau? Contohnya nih anak-anak sekalian, contohnya Nabi Muhammad selalu mengatakan yang sebenarnya tanpa menambah atau mengurangi. Dan contoh yang kedua itu ketika Nabi Muhammad sedang berdagang, beliau selalu memberi informasi yang jujur, informasi yang betul tentang produk-produknya, tentang barang yang dijual oleh beliau. Dan kadang kita jujur itu nggak selalu berbuah manis, yaitu laku. Meskipun barang tersebut juga barang yang sangat laku nih, barang yang laku pun, tapi kita harus jujur. Ada apanya gitu. Jadi pokoknya nomor satu adalah kejujuran. Nah, nomor dua itu ada sabar. Nah, Nabi Muhammad SAW menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi ujian dan cobaan. Siapa di sini yang kalau diledekin dikit nangis, diledekin dikit ngadu, diledekin dikit main pukul-pukulan? Siapa di sini yang suka begini? Hah? Siapa ayo? Siapa yang di sini ya kalau marah dikit teriak? Hengki, kamu juga gitu? Aduh, Hengki itu nggak baik, Hengki ya. Nah, sabar dalam menghadapi dalam menghadapi ujian, baik itu dari musuh ataupun dalam kehidupan sehari-hari, beliau tidak mudah sabar.
Maksudnya beliau tidak mudah marah. Salah dong, bukan tidak mudah sabar. Nah, meskipun sering mendapat perlakuan buruk dari orang-orang yang tidak menyukai beliau, beliau tetap sabar. Nah, karena sabar itu perlu. Terus, salah satu sikap yang perlu kita contoh itu adalah kasih sayang. Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi keluarga, sahabat, bahkan musuhnya. Nabi Muhammad itu sangat kasih sayang teman-teman semuanya. Bahkan kepada musuh beliau berbicara dengan lembut dan penuh kasih sayang. Tidak pernah menyakiti hati, bahkan hati musuhnya. Gitu. Nabi Muhammad juga dengan keluasan kasih sayang beliau, Nabi Muhammad pernah memaafkan seorang wanita yang pernah menyakiti dan berkata, "Aku akan memaafkanmu, semoga Allah juga memaafkan kita." Tuh. Sesabar itu Nabi Muhammad. Beliau juga sangat menyayangi anak-anak yang selalu meluangkan waktu untuk bermain bersama mereka. Oke, anak-anak sekalian, semuanya berdiri terus kita ice breaking nih. Jadi ice breaking yang Bapak kasih ini itu adalah permainan kita sehari-hari. Kepala, pundak, lutut, kaki. Jadi kalau Bapak pegang kepala, anak-anak semua harus fokus megang kepala dengan cepat ya. Terus kalau Bapak pegang pundak, semua pada pegang pundak gitu. Begitu seterusnya ya, anak-anak sekalian. Oke, kita mulai ya. 1 2 3. Pegang kepala. Nah, Hengki salah. Hengki pegangnya pundak. Sekali lagi. Pegang pundak. Nah, salah lagi tuh. Oke, ayo konsen. Kalau yang betul berarti hebat. Kalau yang salah nanti suruh jajanin teman-temannya. Nah, ini terakhir kali nih, ketiga kali nih ya. Bapak bilang lutut. Nah, salah lagi. Sekali lagi deh biar nggak ada yang salah. Bapak bilang kepala. Oke, semua pada pegang kepala. Oke teman-teman semuanya, anak-anak yang Bapak sayangi. Kita balik lagi nih ke materi kita. Bentar lagi selesai nih. Siapa yang udah lapar, yang udah mau ketemu teman-temannya di kelas lain. Jadi materi selanjutnya masih tentang akhlak mulia. Yang keempat yaitu adalah dermawan. Jadi agar akhlak kita jadi mulia, kita harus dermawan. Apa sih itu dermawan? Siapa yang tahu apa itu dermawan? Suka membantu. Ya betul, dermawan suka membantu. Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang sangat dermawan. Beliau selalu membantu orang yang kesusahan, membantu orang yang membutuhkan, kaum miskin, dan semuanya. Baik itu dengan memberi makanan, pakaian, atau dukungan moral. Bahkan ketika beliau sendiri hidup sederhana, beliau tetap memberikan apa yang beliau punya untuk orang lain. Contohnya, ketika ada orang yang datang meminta bantuan, Nabi Muhammad tidak pernah menolaknya. Beliau memberikan apa saja yang bisa beliau berikan, meskipun hanya sedikit. Ini patut kita contoh anak-anak sekalian, yaitu dermawan, membantu teman yang kesusahan, kesulitan, membantu dia untuk belajar gitu. Dan yang terakhir nih, agar menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia, yang terakhir adalah tidak mudah marah. Kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Kita harus tahan sabar, karena Nabi Muhammad SAW dulu juga selalu berusaha mengendalikan emosinya dan tidak mudah marah. Beliau sangat berhati-hati dalam setiap ucapan dan tindakannya. Kenapa gitu? Karena ucapan itu bisa menyakiti hati anak-anak semua. Jangan pernah ngeledekin temennya, jangan pernah ledekin nama bapaknya misalnya. Dan jangan pernah pokoknya bergurau yang enggak gitu. Karena kita harus hati-hati dalam setiap ucapan dan tindakan. Nah, contoh juga suatu hari
ketika ada seseorang yang mencela Nabi, beliau tidak membalasnya dengan kata-kata kasar. Sebaliknya, beliau tetap tenang dan hanya berkata dengan baik gitu. Nah, jadi anak-anak sekalian, nanti dicatat tuh apa aja sih tadi yang udah poin-poin yang udah Bapak sampaikan. Misalnya tadi yang pertama apa? Yang pertama adalah jujur. Yang kedua sabar. Yang ketiga kasih sayang. Yang keempat dermawan. Dan yang terakhir adalah tidak mudah marah. Nah, dan kita udah sampai ke bentar lagi istirahat. Kita cukupkan pertemuan kelas sampai di sini. Nanti Bapak kasih tugas rumah. Tugas rumahnya adalah teman-teman jawab soal yang Bapak kasih. Soal yang pertama, dengerin ya semua. Soal yang pertama adalah apa yang kalian pelajari tentang akhlak mulia hari ini. Nah, soal yang kedua, bagaimana kalian akan menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gitu, itu ada 2 soal. Nanti Bapak tulis di papan tulis ya. Nah, setelah itu semoga kita dapat mencontoh akhlak Nabi Muhammad. Nggak mudah marah, jujur, sabar, kasih sayang, dan dermawan gitu. Nah, anak-anak sekalian, mungkin coba sampai ini Bapak tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucap kata alhamdulillah. Dan semoga anak-anak sekalian dapat mempelajari apa yang telah Bapak berikan hari ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Semoga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.